Pak Kusnadi, Pak Kusnadi Satria Inggil. Selamat sore, Pak. Tes, 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 tes. Udah ada, udah Assalamualaikum. ada. Ya. Selamat sore. Ya, saya mau minta maaf ke Pak Amir. Kemarin saya nggak bisa hadir jam 4 karena pas saya berhalangan. Ya, Baik, itu Pak, Pak nggak Amir. apa-apa. Itu kan mungkin masalah ya pribadi kan kita pastilah ada halangan kan nggak tahu kapannya gitu. Nggak apa-apa Pak Kus. Ya, ya. Halangan udah berapa hari? Halangan biasanya kan 7 hari. Pertanyaannya jangan terlalu nyelekit lah. Silakan. Aduh, gimana Silakan. kemarin Pak Amir Silakan. dialognya dengan Pak Amir tapi terputus saya pas, internetnya lagi masalah. Masalah apa itu, Pak, kemarin? Kemarin itu dengan Pak Amir membicarakan tentang kayaknya soal itu ya, haji ya, yang ada di dalam Alkitab, di mana di situ katanya juga orang-orang Israel naik haji lah gitu. Ya saya kira sih itu terlalu dipaksakan gitu, karena yang dimaksud di sana adalah ziarah ya. Ziarah itu nggak selalu sama dengan ke Ka'bah. Ziarah itu keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka mau memberikan persembahan korban yang mana di situ dilakukannya di dalam perjalanan ya, dari Mesir ke arah Kanaan. Jadi ya yang namanya ziarah itu bisa seperti itu, bisa juga memang 1 tahun 3 kali ke Yerusalem, ke Bait Suci untuk mempersembahkan korban di Mezbah ya. Korban Jadi- Tuhan bukan mereka? Korban Tuhan? Tidak ya? Ya itu silahkan baca aja di dalam kitab suci Iya, cuma Alkitab nanya itu, doang gitu. Mezbah itu kan mempersembahkan korban binatang. Makanya Oh, kan saya kirain. bilang kalau Yahudi itu sebenarnya agama Yahudi udah punah. Karena bait sucinya udah nggak ada. Kalau nggak ada bait suci, terus mau ngapain gitu? Karena kegiatan orang-orang Israel, agama Yahudi itu ya mempersembahkan korban di Mezbah. Bukan korban Hebatnya, Tuhan ya? Bukan korban Tuhan gitu ya? Bukan ya? bukan. Hebatnya nih. Israel teknologinya sangat maju, sangat maju. Kalau dia mau bikin bait suci, saya yakin nggak nyampe seminggu jadi ya. Kalau gedung Udah dari tinggi, 2019 dibikin belum jadi sampai sekarang. nah Bait itu suci dia lagi yang saya dibikin. maksud. Hebatnya itu. Kenapa? Karena dijegal sama Palestina dan umat Islam seluruh dunia. Sehingga Enggak kok lagi dibikin sekarang. Islam menjegal. ya kalau Gimana cara dibikin menjegal? sih, Memang bikinnya di Palestina? Enggak, di Yerusalem bikinnya. ya Di tentunya tempatnya di Israel. Yerusalem. Cuman maksudnya itu di atas fondasi itu kan ada Masjid Al-Aqsa. Nggak boleh dibikin bait suci Nah, ketiga. makanya di nggak tempat boleh. yang sama. Tabernakel itu sama dia. Beit Hamikdash memang sama tempatnya. Nah, sekarang kalau menurut orang Israel, ya tentu yang namanya bait suci kan dia yang paling tahu. Kita orang Indonesia Iya, nggak tahu bukan di di mana. Dome of the Rock, pindah itu tempatnya pembangunannya. Ya, menurut orang Israel ya sekitar situlah. Masa kita mau Soto ini perdebatkan sama posisinya? Yahudi. Makanya Kusnadi, Kristen itu jangan sok penting sama Yahudi. Lu nggak ngerti apa-apa. Ya sama, lu juga bukan orang Yahudi. Tetapi yang saya mau sorotin bukan Sok itu, penting gitu tetapi loh. artinya Sok penting. bahwa orang Israel selama 2000 tahun dia nggak sanggup Keren. membangun bait Keren. sucinya. Jadi artinya Memang bait suci itu dijegal oleh orang-orang Muslim, ya kan? Nggak bisa ngebangun. Kalau Lagi dibangun dibangun. kan perang dunia. Lagi dibangun. Nggak percaya lu beritanya? Mana? Ya itu kan cuma wacana-wacana. Kalau dibangun Udah harus dibangun dirubuhkan udah naik dulu. semua itu tembok-temboknya. Dome of the Rock-nya harus Iya, bentar ya. dirubuhkan, Masjid Al-Aqsa-nya juga harus Bait suci itu apa dirubuhkan. ya? Holy Temple Judaism. Holy Temple in Jerusalem rebuilt. Nah, ini. Tunggu ya. Holy Temple, Holy Temple. Update on building of the temple. Nah ini nih.
Kok lama sekali? Tunggu dulu. Gue lagi nyari paragrafnya. Holy Temple now. Tapi setahu saya Pak Kus, kalau memang ada umat agama lain yang sedang membangun rumah ibadahnya ya, kami orang Muslim itu harusnya membantu berdasarkan doktrin yang saya tahu ya. Ini sumpah demi Tuhan, saya bicara jujur aja sama Bapak nih. Misalkan ada yang bangun gereja atau vihara di sekitaran tempat kita, ya kita wajib membantu, minimal membantu mengamankan ya, kalau memang nggak bisa membantu secara materi. Benar Pak. Dan apabila terjadi kerusuhan, itu tempat yang harus kita jaga duluan. Jangan sampai ada yang menghancurkan gitu. Termasuk petinggi-petinggi agamanya, mungkin biksunya atau apa gitu. Nggak boleh Pak. Itu doktrinnya itu. Ya, cuman faktanya kalau bicara Bapak beda. Faktanya Bapak beda. Lah iya, makanya faktanya nanti kita cari ya. Kita cari. Karena berdasarkan doktrin yang saya terima, saya tidak pernah tahu Pak, udah mau setengah abad saya meluk agama ini, tidak pernah tahu saya ada yang seperti itu gitu loh. Oke, kita kembali ke bait suci ya. Kalau bait suci cuma segede gini, ya. Ini nggak susah. Saya yakin dengan teknologi pembangunan sekarang, ini 1 minggu selesai. Tapi masalahnya nggak bisa itu kan. Emang yang menguasai wilayah ini siapa nih sekarang? Yang menguasai Israel. Tetapi karena dunia menyoroti wilayah situ, coba aja ada masalah sedikit aja seluruh dunia udah ribut. Dan udah 2000 tahun orang Israel nggak bisa bangun itu. Makanya saya bilang agama Yahudi sudah punah. Mereka mesbahnya di mana? Masuk dulu ke internal mereka, permasalahannya di mana gitu loh. Jangan langsung menuduh, oh ada yang jegal orang Muslim, sementara Bapak nggak bisa buktikan. Itu kan sekarang gini, bagaimana bisa ngebangun kalau di atas kompleks itu ada Dome of the Rock, ada Masjid Al-Aqsa, yang mana Israel kutak-kutik di situ aja, umat-umat di situ sudah bermasalah. Yang pernah membangun kembali bait suci di sana itu berdasarkan historical sejarah adalah Khalifah Islam, pernah dibangun kembali. Tapi kalau pertanyaannya hari ini dari Bang Wiro, siapa yang menguasai daerah itu, Pak Kus yang harus Pak Kus tahu bahwa dalam orang Yahudi sendiri terjadi pergolakan antara sah tidaknya membangun negara yang bernama Israel. Jadi jangan terus tuduhkan karena orang Muslim kemudian yang mencegah itu terjadi. Mereka saja belum tuntas penyakitnya mereka dari dulu yang dimusuhi oleh Yahudi Ortodoks adalah Kristen. Tuduhannya apa? Banyak Pak Kus bisa lihat. Nggak ada permusuhan yang sangat berarti betul-betul sesungguhan dengan Muslim, kecuali ada hadis-hadis Rasulullah yang kemudian sebagai nubuatan, tapi mereka percaya. Dan mereka tahu itu akan terjadi. Pak Kus mau ngomong apa? Kalau Pak Kus bilang kita yang punya mencegah, tidak mungkin. Orang Islam di posisi itu tidak sekuat seperti yang Pak Kus bilang bagaimana kepada orang Israel. Tapi mereka menganggap Zionisme, sebagian besar di antara mereka menganggap Zionisme mendirikan negara adalah cacat dan haram hukumnya dalam agama mereka. Catat itu Pak Kus. Oh iya, saya sih tidak bergerak ke situ. Oke, saya tidak menyoroti dari soal politik sebenarnya ya Pak Abi. Saya hanya menyoroti bahwa apa yang terjadi di Israel itu kan itu baru muncul tahun 1948 ya, kurang lebih dengan kemerdekaan Israel. Selama 1900-an itu tanah itu dikuasai Palestina. Jadi Israel tuh praktis baru berapa tahun ya? Kalau gitu baru nggak nyampe 100 tahun lah dia bercokol jadi negara. Dan itu pun mereka sampai sekarang cuman wacana-wacana mau bangun bait suci. Tapi sampai sekarang nggak ada gitu.
eh, kemajuan yang nyata. Ya karena yang dipermasalahkan adalah wilayah situ, Pak. Kalau saya tidak melihat soal Zionismenya ya, tetapi kalau saya lihat orang-orang Israel sendiri memang punya cita-cita ingin segera membangun bait suci. Makanya mereka ribut soal perhiasan, bukan perhiasan ya, perangkat-perangkat emas yang dibawa oleh Raja Romawi, mereka minta dikembalikan. Karena pada saat itu kan dibawa ke Italia, ke Roma. Nah, mereka membutuhkan itu sekarang karena itu sebagai perkakas-perkakas emas di dalam bait suci. Nah, kalau soal pembangunannya, saya menyoroti soal pembangunannya itu buat Israel secara teknologi itu gampang sekali. Kan kita sudah lihat bangunannya yang nggak nyampe 2-3 lantai. Itu mah gampang sekali gitu ya. Karena saya paham soal pembangunan ya, real estate seperti itu tuh itu sangat gampang. Tetapi kan yang saya tadi sampaikan adalah agama Yahudi sudah punah karena tidak ada bait suci gitu. Kalau nggak ada bait suci, ya nggak mungkin. Karena kalau kita lihat di zaman sebelumnya, waktu bait suci pertama hancur, kan orang-orang Israel dibuang di Babel selama 70 tahun. Nah, Yerusalem juga nggak ada bait suci. Tetapi karena Tuhan menggerakkan Raja Kores yang adalah raja kafir di Persia, sehingga orang-orang Israel diizinkan kembali lagi ke Yerusalem untuk membangun bait suci dan kota Yerusalem. Nah, disitulah awal muasal sehingga bait suci kedua itu berdiri. Artinya agama Yahudi nggak jadi punah, ya, tetapi dimulai kembali sampai dengan hancurnya bait suci kedua tadi tahun 70. Nah, itu kan cuma 70 tahun. Ya, bait suci nggak ada. Ini udah 2000 tahun. Bait sucinya nggak ada. Sebentar. Yang menghancurkan itu siapa? Yang menghancurkan di tahun 70 itu siapa yang menghancurkan? Jenderal Titus. Romawi ya? Romawi. Pasukan ya. Romawi ya. Iya. Ya dah. Oke. Thank you. Nah, jadi dengan demikian itu berbarengan dengan zaman atau di abad di mana orang-orang Israel sendiri menolak Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias. Jadi artinya di situ Tuhan tidak ingin ada dualisme. Ini menurut pemahaman saya ya. Tidak ingin ada dualisme agama di situ. Makanya membiarkan bait suci kedua itu dihancurkan. Kalau bait suci kedua tidak dihancurkan, berarti sampai sekarang pun agama Yahudi masih jalan. Berarti ada dualisme agama yang dipahami sebagai resmi dari Yod-Heh-Waw-Heh, ya. Saya katakan Yod-Heh-Waw-Heh karena Yod-Heh-Waw-Heh lah yang digadang-gadang sebagai Tuhannya orang Israel dan Tuhannya orang-orang Kristen. Nah, ini bukan sesuatu yang kebetulan saya kira. Ini terjadi karena memang seizin Maha Kuasa. Dan terbukti ini udah lebih dari ya ini berapa tahun? Udah hampir 2000 tahun bait suci kagak ada. Ini ternyata sesuai dengan nubuatan di Alkitab gitu. Nah, ini yang saya melihatnya adalah agama Yahudi sebenarnya sudah nggak ada, praktis sudah nggak ada. Cuman yang sekarang ini mereka mencoba untuk menghidupkan kembali agama Yahudi ya sesudah pembuangan di Babel tanpa bait suci, ya apa adanya gitu. Korban persembahan kagak ada, hukum Taurat aturan-aturannya juga tidak dijalankan seperti sebelumnya. Mereka menjalankan malah berbeda seperti adanya tembok ratapan, ya sujud bukan sujud ya apa namanya ngangguk-ngangguk di depan tembok ratapan gitu. Rabi-rabi Yahudi dianggap sebagai nabi gitu ya. Nah itu menurut saya ajaran baru yang bukan ajaran dari yang sebelumnya ya. Nah makanya tadi saya katakan agama Yahudi sebenarnya secara praktisnya hampir dikatakan sudah punah. Ya, pada ditutupin hebat. Semuanya ada di Haaretz tutup semua. Haaretz. Beritanya Israel. Bukan cuman yang nggak asiknya itu bahwa secara geopolitik itu berhentinya atau mungkin tidak berlanjutnya pembangunan bait suci itu karena ada konfrontasi langsung dengan seluruh umat Muslim gitu yang mengecam. Jadi itu jangan itulah
kalau sebenarnya kalau mau konfrontasi langsung udah punah Yahudi satupun di dunia ini. Kalau mau aja gitu Muslim itu. Jadi jangan mengarahkan geopolitiknya serta-merta ke arah sana. Yang sering konfrontasi dengan bangsa Yahudi dari dulu siapa gitu loh. Saya kan melihatnya gini Pak Pangambara, itu di sini ada kecenderungan Tuhannya lemah. Jadi apapun nawaitu dan rencana program Yahudi tidak disertai oleh kehendak Tuhan. Gitu. Kalau saya membaca ya, apa seperti itu Pak Kang Gus? Bahwa Tuhannya orang Yahudi tidak berkenan atau lemah gitu kan? Karena apapun nawaitu dan segala macam program itu terbengkalai dan tidak ada sesuatu zat atau sesuatu apa ya yang menghambat mereka. Kalau Anda mengatakan Islam gitu kan, itu gimana Anda bisa memanfaatkan? Ya, pertama gini, saya lihat secara konfrontasi langsung sudah pernah terjadi. Waktu orang-orang Israel dari seluruh dunia kembali ke Palestina. Dan itu kan terjadi peperangan di situ, tahun sekitar 1940-an lah kurang lebih ya. Jadi bukan tidak pernah terjadi, tapi pernah terjadi gitu. Nah, mengenai Tuhan yang lemah, ya tadi kan saya sudah jelaskan. Ini menurut pemahaman kami, Tuhan tidak ingin ada dualisme penyembah Yod-Heh-Waw-He. Dan itu percis sekali dengan penolakan orang-orang Yahudi terhadap kekristenan. Karena setelah rasul-rasul itu pergi, yang mana sekitar tahun 95-an ya, Rasul Yohanes itu rasul terakhir mati di Pulau Patmos itu sekitar tahun 90-an. Jadi tahun 70 bait suci diangkat, artinya dibiarkan dihancurkan. Artinya memang udah confirm bahwa orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, artinya Tuhan menolak dualisme, jadi salah satu dihancurkan. Ya kalau Kristen itu salah, ya seharusnya dihancurkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Gamaliel. Gamaliel kan pada waktu itu, dia ngatakan begini, jangan-jangan Kristen ini dari Tuhan. Biarkan aja, kalau dia bukan dari Tuhan, kan nanti mati sendiri, katanya. Ini seorang yang sangat pinter, ahli agama Yahudi. Nah, kenyataannya 2000 tahun, bukan Kristen yang punah, tetapi agama Yahudi yang punah. Punah, Ya. Gus. Punah. Bukan, maksud lu gimana? Agama Yahudi mesti gimana? Menyebar gitu di dunia? Bingung kita. Ini, kita lihat agama Yahudi itu sangat erat terkait kepada mezbah ya. Pertama kali pada waktu Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu kan diturunkan hukum Taurat. Nah, di dalam hukum Taurat itu ada yang namanya 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Nah, itu adalah disimpan di dalam sebuah kotak dan itu diusung oleh orang Israel. Kalau berperang, mereka bawa itu kayak tanduk begitu. Nah, kalau mereka perang bawa itu, mereka pasti menang. Iya, pada waktu posisinya gini, ini memang kerajaannya Salomo sama Daud ini pernah nyampe ke Irak, Iran, pernah emang? Pernah seluas itu? Kalau nggak nyampe ke ini deh, nyampe ke area Italia deh, ke Habsburg, pernah nggak? Saya kira sih cukup luas ya Salomo, tapi saya nggak secara detail saya nggak gitu paham ya. Sini Karena gua kasih paham lo, Enggak, bagi saya nggak terlalu relevan membicara tentang kekuasaan dia. Buat ya, apa? Relevan dong nih ya. Buat apa? Buat apa? Supaya lu tahu ininya. Oke. Saya cari ya, coba di internet juga ya. Kekuasaan dari Salomo ya. Oh, lu nggak tahu segede apa ya, buset. Inilah saya tahu tapi nggak hafal. Tertekungkung oleh fantasinya gitu. Seakan-akan Israel tuh luas kerajaannya, kayak gitu-gitu loh. Enggak, saya nggak hafal aja. Tapi saya pernah tahu lumayan luas. Iya, seluas apa? Coba bentar. Terus apa relevannya bicara itu? Gitu. Nah ini akan gua kasih tahu supaya lu paham gitu, supaya lu tidak terkungkung dengan. Iya. Terus apa relevansinya dengan bicara tentang bait suci? Apa relevansinya? Relevannya jelas ada nanti Makanya gue jelasin. Yahudi itu jelasinnya klasifikasinya kan Yahudi sebagai agama, Yahudi sebagai etnis, atau Yahudi sebagai suku bangsa, geopolitiknya dikaitkan. Iya. Ini kerajaannya nih ya. Ini kerajaan Yehuda. Oke. Terus? Nih, ini mentok kekuasaan Salomo ya? Mana? Ya, kekuatan Salomo mana? Ini David nih, mentok cuma segini, nyampe Mesir aja kagak. Salomo aja. Apa namanya, Assyria ini nah, Iran tadi ya, ngomongnya kan Salomo. Irak. Ini nggak nyampe ini kesini aja nggak nyampe. Salomo aja. Nah, Salomo aja. Ya. Solomon Kingdom. Solomon
Israel Kingdom of. Nah ini Solomon. Ini Solomon nih. Ini Solomon nih. Lihat. Cuma segini doang. Ini lebih gede karena si Semenanjung Sinai kena lah sepertiganya kena, enggak sepertiga, dan 1/5 lah. Ini 1/5 kena nih. Terus nyampe ke sini doang. Coba. Yang kayak gini mau lu banggain? Saya nggak ngebanggain kok. Saya tadi bicara bait Sekarang suci. posisinya ini. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan lu. Saya nggak jelaskan dulu relevansinya apa. Nah gini, relevansinya begini. Itulah kenapa Israel itu nggak mungkin menjadi luas kerajaannya, karena memang ini agama tribal, agama suku. Jadi nggak mungkin suku-suku yang lain akan menjadi Yahudi, itu nggak mungkin. Ya itu asumsimu. Loh, ini lihat bentuk kerajaannya cuma segini. Iya. Itu fakta. Ya enggak gini, saya tidak mau nanggapi karena tidak ada relevansinya dengan bicara bait suci. Relevansinya itu kerajaan Israel itu menel, piyik segede apa ini? Segede tai kuku. Nggak mungkin dia menguasai dunia, nggak mungkin agamanya nyampe. Nggak masalah. Karena gini di dalam pertama ya, saya menganggap itu tidak relevansi berbicara bait suci. Yang kedua, janji tentang kerajaan Allah itu bukan hanya di dunia, ini nanti sampai kepada akhir zaman. Ya sekarang kalau misalnya udah 2000 tahun dikasih kepercayaan sama Tuhan, mentoknya cuma segini doang bisanya, apa itu gagal namanya? Memang janjinya bukan saat di bumi ini. Kan ada nubuatan di kitab Wahyu. Nah, itu baru nubuatan. Silakan, Abangku, silakan. Jadi gini, Pak Kus sebentar ya. Tadi saya menarik ketika membicarakan tentang Yahudi ya. Kalau kita bicara secara historikalnya, justru pada tahun 326 Bait El itu dihancurkan, dibuat tempat sampah oleh Helena. Pak Kus tahu Helena itu siapa? Ya. Helena itu ibu dari raja Kaisar Konstantin, dijadikan tempat sampah, pembuangan kotoran di situ. Ya, saat itu setelah itu tahun 300 kita tahu Konsili Nicaea tahun berapa kan ya, dan disitulah mereka mencoba untuk menghancurkan Yahudi dengan Bait El-nya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Dan agama Romawi tahu sendiri kan sebelum memeluk Kristen adalah agama mitraistik ya, dengan dewanya waktu dewa Elia. Jadi Yerusalem itu Baitul Maqdis dulu namanya dirubah Pak. Jadi nama daerahnya itu Elia. Artinya Pak Kusnadi, kalau untuk argumen Pak Kusnadi tadi tentang penghancuran Yahudi, justru saya lebih menekankan kepada Yahudi saat itu yang dihancurkan oleh Romawi ini karena kerjasama dengan pihak-pihak Kristen bidat, Kristen yang sudah menyimpang dari ajaran Yesus untuk menghancurkan Yahudi yang masih mencoba bertahan dengan satu ketuhanannya. Dan ini kekerasan seperti ini yang menjadi sebuah tolak ukur dari penyebaran Kristen di seluruh dunia. Saya mohon maaf, karena saya historical passion saya. Semua daerah-daerah ketika terjadi sebuah perluasan tentang agama Kristen pasti tidak terlepas dari sebuah peperangan atau penyerobotan wilayah kekuasaan. Nah, kalau nggak ada satu wilayah pun yang didatangi oleh kekristenan dengan kasih, nggak ada. Betul, dan saya berani debat dengan siapapun debat Kristen tentang daerah mana yang menjadi kekuasaan dan menjadi agama Kristen majority di suatu daerah, pasti akan terjadi peperangan dan pembersihan etnis. Saya berani debat dengan debater Kristen manapun untuk menampilkan data-data dan fakta seperti ini. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Yahudi memang hancur, justru yang menghancurkan adalah kekristenan dengan kerjasama dengan agama pagan waktu itu mitraistik dari Romawi. Helena saat itu membuat Bait El menjadi tempat pembuangan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Kusnadi, tetapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menaklukkan Yerusalem, apa yang dikatakan? Dan sampai saat ini pidato dari Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu masih tersimpan. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Bahwa kalian berhak untuk mendirikan beribadah menurut agama kalian masing-masing, ya. Kalian hiduplah berdampingan dengan adil dan kalian akan dibawa lindungan Islam dan kalian semua di depan hukum Islam adalah setara. Artinya Islam ketika menaklukkan suatu daerah bukan dengan peperangan tetapi untuk melepaskan dari penjajahan dan untuk melepaskan dari suatu daerah yang diperlakukan tidak adil. Saya bisa memberikan bukti-bukti Pak Kusnadi. Silakan, terima kasih. Oke. Saya menilai apa yang dikatakan oleh Bang Farhan lebih relevan daripada apa yang disampaikan oleh Kores. Kores berbicara tentang wilayah kekuasaan dari Salomo. Apa relevansinya dengan bait suci yang hancur itu? Kalau yang Bang Farhan, saya katakan lebih relevan. Karena ada kaitannya gitu. Kalau Anda mengatakan kerajaan Salomo, nggak ada kaitannya. Makanya dari tadi saya bingung, apa relevansinya?
wilayah soalnya tadi lu kekuasaan di awal Salomo dengan ngomongnya bait suci. agama sini. Ya, agama Yahudi Agama bicara Yahudi itu. ini aturan kan agama Yahudi ini menyebar ke seluruh dunia, nggak mungkin. Saya tidak Rajanya mengatakan Spanyol kayak gitu, nggak begitu. mungkin. Agama Yahudi dari awal tidak pernah disebarkan. Mereka itu adalah agama yang eksklusif untuk bangsa Israel. Tidak Iya, pernah terus kan ada lu bilangnya begini kan, itulah kenapa tidak ada dualisme gitu. Jadi yang menyebar itu Kristen tapi nggak gitu, ada bukan Yahudi. hubungannya dengan Lah, Yahudi wilayah itu agama kekuasaan tribal, nggak mungkin. Salomo. Jadi tidak ada hubungannya dengan wilayah kekuasaan Salomo. Jadi artinya nggak ada relevansinya bicara itu. Yang Ya, ada relevansinya gitu, karena nggak semua ada. misalnya Islam ini jadi kingdom dulu, kekristenan jadi kingdom dulu. Ya Israel udah jadi kingdom cuma segede gitu, nggak Salomo mungkin dia itu nyebar. terlalu dipaksakan. Saya lebih menghargai yang kata Farhan. Kalau Farhan ada relevansinya, karena Pak dia berbicara pada zaman di mana kehancuran bait suci itu. Salomo itu tahun udah, berapa? Salomo itu posisinya yang tadi gua bahas 900 itu. tahun sebelum bait suci hancur. 900, 900 tahun terus dapat apa Salomo? Bisa nggak apa Salomo? Ya saya nggak ada relevansinya bicara itu. Relevansinya ya itu, kalau Apa? misalnya lu nggak punya kerajaan yang luas, nggak mungkin lu bisa untuk mendapatkan menjadi apa? Menjadi dominan di dunia agamanya, nggak mungkin. Berarti mindset Anda tuh menurut saya nggak tepat. Kalau untuk penyebaran agama itu harus ada wilayah kekuasaan. Ya memang kayak begitu kok keadaannya, masa nggak menerima kenyataan? Enggak. Sekarang wilayah kekuasaan Kristen mana? Ya udah punah semua kan, diganti sama buktinya sekarang agama terbesar di dunia. Mana wilayah kekuasaan Kristen? Nggak udah ada. punah, kekristenan udah punah teokrasinya. Lah, kenapa sekuler lahir? Lah sekarang karena teokrasi kekristenan ini cacat. Kristen itu untuk bukan digunakan di teokrasi, dunia. beda sama Islam. Kalau Islam itu teokrasi yang dipaksakan. Kalau Kristen dari awal Buktinya yang memang dipaksakan itu yang punah. Kekristenan punah. Islam ini masih ada sekitar 30-an negara menggunakan hukum Islam sebagai konstitusi negara. ya terserahlah. Saya cuma itulah, menilai makanya tidak terima relevansi. kenyataannya. Kalau saya lebih menilai apa yang dikatakan Farhan lebih relevan di dalam membahas Ya memang soal Akhi Afan lebih relevan karena menjelaskan bagaimana cara menyebarnya. Kalau gua lebih ya kepada udah. supaya Jadi ini jadi tidak ngapain mengagung-agungkan bahas Salomo? Yahudi gitu loh. Saya tidak Karena kan mengagungkan dari awal apa Yahudi. coba Kusnadi? Tadi Saya dari awal apa mengagungkan coba? Yahudi gimana? Kerajaannya Solomon luas kok. Nah, gua liatin segede piyik doang itu kerajaan baru lu. Apa relevansinya? Kan gitu ya? Loh, saya bicara bait suci. Bukan, Apa tadi hubungannya yang di awal itu lu Salomo? bicara mengenai seberapa luas dari agama-agama ini bisa menyebar antara dualismenya. Kan ke sana lu bawa. Bukan. Anda keliru, berarti nggak mendengar apa yang saya jelaskan. Ya udah coba dualisme mengenai agama ini supaya cuma satu aja Kristen gimana maksud lu tadi? Gini, ya, tolong dengarkan baik-baik supaya nggak sungsang akalmu. Pada waktu tahun 70 itu fakta sejarah bait suci kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Tahun 70 itu berbarengan dengan peralihan daripada Kristen dan Yahudi. Kenapa? Karena pertama, agama Yahudi yang saya maksud, itu sangat terkait kepada bait suci. Tanpa ada bait suci, bagaimana mereka mempersembahkan semua yang diperintahkan Tuhan di dalam kitab Taurat? Jadi artinya bait suci itu kalau nggak ada, ya agamanya nggak ada. Lihat aja bait suci pertama, pada waktu Israel dibuang ke Babel, Tuhan sengaja menghancurkan bait suci pertama. Nggak, gue nunggu yang soal berkembangnya. Cepet masuk ke sana sebentar. Kan saya harus jelasin supaya nyambung. Nah, tahun 70 pada saat rasul terakhir yaitu Yohanes tahun 90 di Pulau Patmos itu selesai menurunkan kitab Wahyu dan mati, dan itu berbarengan dengan penolakan orang-orang Israel terhadap Kristen. Maka jelas kalau bait suci itu tidak hancur, ada dualisme agama. Ingat ya, bukan kerajaan. Dualisme agama yang menyembah Yod-Heh-Waw-He. Karena orang Yahudi mengaku menyembah Yod-Heh-Waw-He. Mereka bangga dengan bait sucinya. Nah, orang Kristen pun sama menyembah Yod-Heh-Waw-He. Yang hal ini kita pahami secara imanen ada di dalam diri Yesus. Nah, kalau bait suci itu tidak hancur, ya, coba bayangkan bait suci tidak hancur sampai sekarang. Berarti ada dua agama yang menyembah Yod-Heh-Waw-He. Paham nggak sampai situ? Jadi sekarang Yahudi yang hidup sekarang menyembah apa? Ya tanya aja ke dia nyembah apa. Bait sucinya nggak ada kok. Lu tahu Yod-Heh-Waw-He dari mana? Ya dari kitab mereka. Terus lu tahu dari kitab mereka, kenapa lu bilang mereka nggak tahu mereka menyembah siapa?
Ya, karena bait sucinya nggak ada. Lah UTVP-nya adanya di bait suci atau di kitab suci? Nah, sekarang gini, apakah dengan tanpa melaksanakan hukum Taurat di bait suci, terus itu agama Yahudi jadi benar? Iya, 2 Tawarikh 7 nomor 14. Coba buka. Buka 2 Tawarikh, ya. Kalau 7 nomor 14. Bentar, saya baca dulu ya. 2 Tawarikh berapa? 7 nomor 14. Nomor 14. 2 Tawarikh 7 14. Yes. Oke, saya share screen ya. Iya, share. Jadi kita bahas sama-sama. Ini ya. Saya kuningin ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang nggak kelihatan, yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pada Mana waktu sana bait suci? Sebentar. Pada waktu 2 Tawarikh ini ditulis, bait suci ada nggak? Ya, Anda udah tahu jawabannya. Yuk, akhir Farhan lanjut. Oke. Aku mau makan dulu. Ya. Masih ada kan bait sucinya? Nggak ada kan bait suci? Masih bisa tuh UTVP ngakui ini mereka. No, pada saat ayat itu ditulis, bait suci masih ada. itu iya, ada bait suci nggak di sana? Sekitar 900 tahun sebelum hancur. Jadi iya, ada bait ayat suci nggak di sana? Ada di zaman itu. Enggak, maksudnya di 2 Tawarikh 7 nomor 14 ada disuruh ke bait suci nggak? Ayat itu ditulis pada saat bait suci masih ada. Iya, dan orang-orang Israel beribadah kepada bait ada suci. Disuruh ke bait suci nggak? Ya itu kan ayat yang diturunkan pada zaman itu yang masih ada bait suci. Ya udah, nggak usah ini. Jadi Anda pikir cukup melaksanakan 2 Tawarikh terus lupa dengan perintah-perintah Taurat. Perlu bait suci agar Tuhan mengampuni. Itu intinya. Lanjut. Oke, saya lanjut narasi dari Akhi Stayer. Anda kayaknya salah memperspektifkan ya dari kontekstual ayat tersebut, Pak Kusnadi. Ya. Saya kasih contoh yang menohok Anda, yaitu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apakah dia menghadap ke Bait El? Dia berdoa loh, dia maju dan melakukan gerakan sholat bagi orang Yahudi. Dia merebahkan dan bersujud. Saat itu, apakah Yesus menghadap ke Bait El? Di situ tidak ada keterangan. Artinya Bait El itu cuma sebagai penanda bahwa disitulah rumah Allah. Seperti di Mekah. Ya, Ka'bah bagi kami adalah sebagai tempat menghadap sholat. Tetapi ketika kami di dalam kendaraan, kami menghadap sholat itu menghadap kemana saja. Karena di dalam ayat suci Al-Quran diterangkan Allah ada di mana saja, di barat, di timur, selatan, dan utara. Artinya pemahaman Yahudi dengan Islam, ya, saya tidak menyamakan, tetapi saya pelajari secara kontekstual dari kejadian, ya, kitab-kitab kejadian, dan ini sampai Yesaya, ya, di situ jelas dikatakan ketika menyembah, contoh ketika Daud ya menghadap ke Hosea, menghadap ke Bait El. Artinya menghadap itu bukan harus di dalamnya, tapi menghadap ke arahnya, ke arah Bait El. Tidak harus bangunannya ada. Ya, kalau kita kaji lebih ini lagi, sebelum Bait El dibangun di zaman Salomo. Sekarang ketika Musa, apakah Anda pikir Musa juga menghadap ke Bait El? Tidak, dia di perkemahan di situ. Artinya konteks secara fundamental penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada di dalam diri kita, menyembah diri Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada UTVP. Nah, pemahaman Anda inilah yang menjadi ambigu ketika pemahaman Anda bahwa Bait El itu sudah tidak ada, berarti Yahudi sudah tidak bisa menyembah UTVP. Seolah-olah UTVP itu perlu tempat tinggal, UTVP itu perlu ada di dalam ruang dimensi ruang dan waktu. UTVP itu terkungkung oleh sebuah bangunan, dan ini memang pagan banget. Ya, mohon maaf, saya bilang bahwa pemahaman seperti ini adalah pagan banget, karena sebuah pemahaman tentang penyembahan pagan itu akan tersentral pada sebuah benda-benda untuk menyembah kepada Tuhannya. Nah, Allah ya, UTVP di sini ini sesuatu yang abstraksi, sesuatu yang tidak butuh tempat. Dia di luar dimensi ruang dan waktu. Jadi Anda sepertinya salah memahami secara kontekstual dari ayat tersebut, Pak Kusnadi. Ya. Begini, Bang Farhan. Kalau saya tadi mengatakan soal tentang bait suci, saya tidak bicara tentang sujud ataupun kiblat. Saya berbicara apa yang ada di dalam bait suci itu. Di dalam bait suci itu ada yang namanya mesbah. Apa sih sebenarnya di dalam ruangan bait suci itu? Itu disimpan
tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu isinya 2 loh batu. Jadi pada waktu di zaman Musa, 2 loh batu itu belum ada disimpan di dalam sebuah bangunan. Dia hanya disimpan di dalam tanduk, ya. Makanya disebut tabut perjanjian. Kemudian pada zaman Musa mereka menyebutnya, atau di zaman Daud, kemah suci. Jadi pakai kemah gitu. Ya tentu saja pada saat mereka berdoa akan terkait kepada tabut perjanjian ini. Dan tabut perjanjian ini dibawa dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan itu juga merupakan sesuatu yang dimuliakan, karena dengan itu mereka bisa berperang. Tembok Yeriko hancur, dikelilingi 7 kali, mereka berjalan sambil membawa tabut perjanjian ini. Nah, tabut perjanjian inilah yang disimpan di bait suci. Nah, di bait suci, tabut ini yang dihancurkan oleh Titus sudah nggak ada. Ya, jadi yang menjadi penting bukan bangunannya, tapi tabut perjanjian ini, yang isinya adalah 10 perintah Allah. Nah, ini yang merupakan landasan daripada agama Yahudi. Nah, sekarang ini orang-orang Israel masih mencari tabut perjanjian ini ada di mana. 2 loh batu itu ada di mana. Yang jelas nggak ada. Ya, mungkin udah hancur berkeping-keping, saya juga nggak tahu. Nah, ini ditandai sebagai kehancuran agama Yahudi. Karena setiap aktivitas ritual Yahudi tidak lepas dari tabut perjanjian ini. Ya, kalau bangunan bait suci hanya gedung di mana dia menyimpan tabut itu. Nah, sekarang orang Yahudi kemana dia? Terus apakah dengan mengangguk-ngangguk ke tembok dia bisa dikatakan benar mengangguk-ngangguk ke dalam tabut perjanjian yang ada di dalam tembok? Ya kan nggak ada. Itu cuma perkiraan mereka bahwa tabut perjanjian itu ada di dalam tembok. Gitu. Oke, Pak Kusnadi mungkin lupa akan timeline dari konteks dari tabut perjanjian ini. Kalau Bapak bilang hancur, justru tabut perjanjian itu sudah hancur di zaman Musa. Ketika Musa menghancurkan tabut yang itu ditulis ulang oleh Musa. Anda lupa, inilah yang saya bilang, Kristen itu pelajarilah secara sejarah, historical kontekstual dari sebuah peristiwa sejarah dikaitkan dengan kitab suci. Kalau Anda mengatakan kehancuran dari tabut perjanjian, justru tabut perjanjian Musa langsung dengan Allah itu sudah hancur di zaman Musa, dibanting saat itu ketika Musa marah melihat ketika dia pulang umatnya menyembah patung emas yang di dalam Bible Anda difitnahkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Jadi aneh gitu loh. Konteksnya bukan kalau memang tabut dari Allah itu yang hancur, berarti harusnya zaman Nabi Musa dong, orang-orang udah nggak menyembah Yahweh kan. Nah, ini yang Anda salah memahami. Inilah yang saya sayangkan dari debater Kristen itu selalu melupakan konteks sejarah, ya, konteks sejarah dengan konteks Bible-nya, ya. Timeline-nya nggak tepat, Pak Kusnadi, argumen Bapak. Terus yang kedua, kalau kita kaitkan dengan apa yang disembah Bani Yahudi, umat Yahudi saat ini, seperti yang sudah saya katakan bahwa Bait El ataupun tembok ratapan itu adalah sebagai petunjuk arah saja. Contoh sebagai petunjuk arah, kita memakai kompas. Ketika kita di perjalanan, karena saya suka analogi, ketika kita di perjalanan, kita menggunakan kompas. Tetapi apakah kita tunduk kepada kompas itu? Kompas itu adalah sebagai tujuan kita? Tidak. Kompas adalah penunjuk arah saja, tujuan kita yang menentukan. Aku tadi mau menentukan pada kompas terus diam aja, oh tujuan saya kompas, kan nggak seperti itu. Ketika kita tersesat dan kita tidak tahu arah, kompas itu menunjukkan arah, tetapi yang menentukan tujuan dari perjalanan kita adalah kita sendiri. Jadi pahami secara kontekstual Pak Kusnadi. Saya menyayangkan debater Kristen selalu melupakan timeline dan kontekstual dari ayat-ayatnya. Ya, perspektifnya itu kok ambigu sekali gitu loh. Narasi Bapak mengatakan bahwa tabut perjanjian itu gara-gara hancur ya, loh batu itu hancur maka dan masih dicari makanya Yahudi tidak bisa menyembah. Bapak lupa hancurnya itu malah dari zaman Musa, sudah dihancurkan Musa. Loh batu itu udah ulangan dari tulisan Musa. Yang perjanjian yang langsung ditulis yang menurut pemahaman dari Yahudi adalah ditulis langsung oleh tangan jari jemari Allah, jari jemari Yahweh, itu sudah hancur Pak Kusnadi. Ya, tolong pahami secara kontekstual Pak Kusnadi. Terima kasih. Oke, saya tunjukin ayatnya. Batu itu memang pernah hancur, tetapi ditulis ulang. Nah, artinya itu poin saya di situ, yang fundamental di situ. Artinya itu adalah sebagai undang-undang atau rule saja yang harus diikuti
oleh umat Yahudi, tetapi bukan sebagai arah penyembahan. Ingat, bukan arah penyembahan. Kalau arah penyembahan dan itu harus disembah dan harus ada itu, artinya Musa melakukan sebuah kesalahan fatal dong, melawan Allah dong, melawan Yahweh dong, karena tulisan Yahweh sendiri dihancurkan oleh Musa. Kan nggak mungkin, nggak logis kan seperti ini. Artinya loh batu itu, perjanjian loh batu itu adalah hukum-hukum yang harus ditaati. Tetapi tentang penyembahan kepada Allah atau kepada Yahweh itu adalah bukan berdasarkan arah atau adanya loh batu itu, bukan. Gitu loh Pak Kusnadi. Justru di situ konteksnya. Terima kasih Anda sudah memahami apa tujuan saya. Oke, jadi sudah terpatahkan ya, 2 loh batu itu memang dihancurkan oleh Musa. Tetapi di Keluaran 34 ayat 1, Tuhan meminta Musa untuk mempahat lagi 2 loh batu yang sama dengan mula-mula, dan Tuhan sendiri yang menuliskan kembali 10 perintah Allah kepada loh batu itu ya. Bisa baca di ayat situ. Dari tadi saya tidak pernah mengatakan bahwa yang namanya bait suci itu sebagai arah penyembahan. Yang saya katakan mesbah. Mesbah itu adalah di mana tempat orang-orang Israel mempersembahkan korban. Dan di sampingnya itu ada tabut perjanjian. Jadi bukan arah. Kalau orang-orang Israel pergi meninggalkan Yerusalem, diminta dia mengingat akan kota Yerusalem sehingga dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Bukan artinya itu sebagai sujud penyembahan. Saya tidak temukan di dalam Alkitab itu sebagai arah sujud penyembahan. Tetapi orang Israel yang pergi jauh seperti Nabi Daniel waktu dibuang ke daerah Irak, dia memandang, mengingat tentang bait suci itu. Ya, nah itu maksudnya, karena tidak pernah dikatakan bahwa bait suci itu sebagai kiblat buat orang Israel, nggak pernah. Ya, jadi itu adalah mesbah, tempat persembahan korban. Makanya kembali saya bilang bahwa kalau orang Yahudi membaca Taurat dengan teliti, bukan Talmud ya, bukan Targum ya, mereka akan menemukan bahwa orang-orang Israel itu dari dulu mereka mempersembahkan korban di bait suci. Kenapa 1 tahun harus ziarah 3 kali? Ya karena seluruh orang Israel harus melakukan yang namanya hari raya Shavuot, hari raya Pesak dan Rotasana. Nah, sekarang mereka merayakannya gimana? Datang ke Yerusalem cuma nyanyi-nyanyi, joget-joget. Nah, mereka pada saat itu kan ada acaranya. Jadi nggak ada istilah yang berkonotasi kepada pagan. Nggak ada itu. Karena itu bicara mesbah. Mesbah itu tempat terjadinya persembahan korban gitu Bang Farhan. Ya. Silakan, Pak. Oke. Terjadi sebuah ambigu di sini. Kembali Bapak menarik diksi menurut saya ya. Jelas tadi Bapak terdesak dengan argumentasi Bapak sendiri yang mengatakan bahwa penyembahan itu berdasarkan dari loh batu itu, adanya loh batu itu. Semua orang di sini mendengarkan Pak Kusnadi. Tetapi nggak apa-apa, itu adalah sebagai kelihayan dari Anda untuk membuat sebuah multitafsir, biar dikira multitafsir. Padahal di situ jelas tadi Anda mengatakan bahwa sekarang Yahudi mau menyembah apa? Loh batu itu sudah ada, sudah nggak ada, sudah hancur. Artinya sebenarnya ketika saya kasih sebuah data bahwa loh batu itu sebenarnya adalah sudah menjadi duplikasi yang sudah diduplikat oleh Musa, Anda mengalihkan kepada topik lain. Tapi oke, nggak masalah buat saya. Tetapi kalau kita kaitkan, kalau Anda mengatakan bahwa tidak menghadap kiblat tetapi misbah di sana, saya seperti ini ya Pak Kusnadi. Saya menganalogikan seperti ini. Ketika kita sholat, ya tentu kita butuh arah, tidak tumpang tindih. Memang Allah tidak kemana-mana. Saya kasih analogi ketika upacara. Apakah kita mencintai bangsa ini harus dengan menghadapkan kepala kita atau arah mata kita ketika upacara harus ke bendera? Kita mencintai walaupun tidak ada bendera pun kita mencintai bangsa ini, mencintai negeri ini. Ini hanya tentang bangsa, hanya tentang negara, hanya tentang kehidupan di dunia. Tetapi kita taat pada sebuah aturan atau rule yang telah ditetapkan bahwa ketika upacara kita menghadap ke bendera. Itu adalah sebagai tuntunan kita, sebagai sebuah rule yang telah ditetapkan. Tapi bagaimana dengan kehidupan di akhirat kelak yang lebih penting? Ya tentu kita punya arah yang jelas, yaitu kiblat lah itu yang menentukan. Tapi pada saat tertentu, karena memang Allah ada di utara, ada di selatan, ada di barat, dan ada di timur, kita dalam perjalanan kita tidak usah menghadap ke kiblat. Arah manapun di kendaraan kita bisa sholat di situ. Nah, artinya di sini Pak Kusnadi, analogi saya dengan upacara tadi.
Kami Muslim itu adalah umat-umat yang taat. Atiullah wa atiur Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW, kami akan jalani, kami akan taati. Bahkan ketika terjadi perubahan kiblat, ya, terjadi perubahan kiblat yang awalnya di Baitul Maqdis akhirnya pindah ke Mekah, pindah ke Ka'bah, kami mengikuti. Karena sekali lagi kami adalah umat yang atiullah wa atiur Rasul. Ada ketaatan kami itu benar-benar taat kepada perintah-perintah Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di kekristenan, apa yang ada di Yahudi seperti itu, Pak. Nabi Daniel di dalam kitabnya mengatakan apa? Daniel pagi-pagi datang membuka jendela dan menghadapkan mukanya ke arah Bait El untuk bersembahyang. Apakah waktu itu Daniel ada di sekitaran bangunan itu? Tidak, tapi menghadapkan arahnya saja. Bisa karena jaraknya di situ, kita bisa multitafsir di sini. Bisa jaraknya ratusan kilometer, ribuan kilometer, ataupun 100 kilometer. Karena di situ tidak dijelaskan jaraknya. Artinya di kitab Bapa sendiri pun di Perjanjian Lama mengatakan bahwa nabi-nabi dahulu ketika melakukan sembahyang atau sholat menghadap kepada arah kiblat yang telah ditentukan. Nah, inilah yang ada di dalam Yahudi dan di dalam Muslim. Tapi ternyata tiba-tiba ajaran-ajaran seperti ini dirubah oleh mitraistik, dirubah oleh kepaganan dengan mengatakan bahwa kita bisa, Tuhan ada di mana-mana. Betul, Tuhan ada di mana-mana. Tapi saat-saat yang sakral, sholat bagi kami adalah saat yang sakral. Kami perlu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang memang sudah digariskan, disyariatkan oleh agama ini melalui nabi-nabinya. Nah, kekristenan ini tidak memahami konteks seperti itu. Dan mohon maaf sekali lagi, yang saya katakan bahwa konteks seperti ini hanya ada di dalam agama pagan. Ketika menautkan segala sesuatu ya kepada aturan-aturan masing-masing tanpa ada aturan kitab suci yang jelas. Kalau Bapak mengatakan bahwa tubuh Yesus adalah Bait El itu sendiri, kenapa Bapak nggak menghadapkan ke Bait El, ke tubuh Yesus? Entah di mana sekarang tubuh Yesus. Atau gara-gara ini umat Kristen kebingungan menentukan arah karena juga dia masih bingung Yesus itu ada di mana. Karena pemahaman Kristen, Bait El adalah tubuh Yesus itu sendiri adalah Bait El. Karena kebingungan dan memahami dari konteks kitab Anda sendiri, sekarang kekristenan mengalami sebuah kebingungan yang luar biasa untuk sebuah upacara sakral atau sebuah ritual sakral ibadah, yaitu melakukan sholat. Karena memang Yesus sudah tidak tahu ada di mana. Itu Pak Kusnadi. Silakan. Ya, saya kira itu kesalahpahaman ya. Karena orang Kristen sendiri itu mereka mengimani Yohanes 4:23 di mana penyembahan yang benar itu adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan yang kami sembah itu adalah bukan sesuatu yang terbatas atas ruang dan waktu. Makanya tidak ada arah kalau bagi orang Kristen ya. Tentu saja ini sangat terkait kepada bagaimana orang Kristen memahami siapa Tuhan itu. Nah, jadi saya kira kesalahpahamannya di situ gitu. Kalau kemudian dikatakan pagan, ya menurut saya itu hanya mengada-ngada ya. Karena apa yang kami sembah, apa yang Anda katakan kami sujud atau menyembah manusia, itu juga dilakukan oleh Abraham kok di Kejadian 18. Ya. Abraham sujud dan menyembah, memanggil Adonai atau Tuhan kepada Tuhan yang datang di dalam rupa manusia. Terus Anda mau katakan itu pagan. Karena dari awal, Tuhan memang mengajarkan seperti itu. Makanya bersyukur sekali kitab Torah itu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Jadi artinya tangan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Abraham sujud kepada Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ya. Dan Tuhan berkali-kali juga mengajarkan bahwa Tuhan itu bisa dilihat dan didengar. Makanya itu dia menyatakan diri kepada seluruh nabi-nabinya. Ya. Nah, ini menjadikan bermasalah bagi Anda karena nabi Anda tidak pernah melihat atau mendengar suara Tuhan. Itu masalahnya. Sehingga dalilnya dirubah. Tetapi apa daya, kitab Torah dan tanah Yahudi memang mengajarkan begitu. Meskipun orang Yahudi punya targum, kemudian mencoba menafsir-nafsirkan. Ya bagi saya itu tafsiran dari para rabi, bukan daripada yang diturunkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, jadi oke. Terjadi sekali lagi
ketika mencoba membawa dalil dari kitab Perjanjian Lama, tapi ya menyalahkan targum, menyalahkan orang-orang yang memang punya kapasitas dan kapabilitas dalam menafsirkan Perjanjian Lama. Dan dia lebih mengambil kepada yang menafsirkan bukan dari orang yang ahlinya. Bagi saya, it's okay, nggak masalah, no problem. Tetapi alangkah lucunya jika kebenaran ini dijadikan sebuah rujukan dan diikuti oleh berapa miliar Kristen di dunia ini berdasarkan hal apa yang tidak tertera di dalam pemahaman orang yang memahami kitab itu sendiri. Contoh, Yahudi tidak ada satupun yang mengatakan bahwa yang menemui Ibrahim di dalam Kejadian 18 itu adalah Yoed-Vafe sendiri, tetapi nabi-nabinya. Malaikat-malaikatnya. Tetapi ini dijadikan sebagai sebagai acuan ya pembenaran yang dipaksakan ketika dikatakan Tuhan berteofani. Ya, Tuhan berteofani menjadi manusia, dan ini dijadikan dalil. Jelas ini adalah dalil doktrin dari bapak-bapak gereja, karena yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam menafsirkan Perjanjian Lama ini jelas Yahudi tidak ada. Tunjukkan saya satu pun ya rabi Yahudi yang terkenal yang punya kapabilitas di dalam hal ini yang mengatakan yang menemui Ibrahim adalah Yoed-Vafe itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, Pak, saya kembalikan ini, saya tidak mau melenceng kepada konteks yang kita bicarakan tadi. Ketika Anda mengatakan ya yang mengatakan bahwa Muslim merubah-rubah ya karena Nabi Allah Muhammad SAW tidak pernah mendengar suara Allah, tidak pernah melihat wujud Allah. Di dalam Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, jelas Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi Muhammad SAW. Tetapi Kristen akan membantah, oh, Nabi Muhammad kan disuruh menghadap, bukan Allah yang menghadap. Seolah-olah Allah ini begitu rendahnya di mata para orang Kristen ini harus datang kepada penciptaannya dan datang ke bumi. Padahal di dalam Bible mereka sendiri bumi ini adalah penuh dengan kotoran dan penuh dengan kemaksiatan. Bumi ini sudah dikutuk. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Suci harus hadir di tempat yang sudah dikutuk? Kan ambigu sekali narasi dan argumentasi Anda ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan karena saya tahu Anda akan merujuk kepada Yesus yang menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia. Saya tidak mau ke ranah itu, Pak. Bagi saya sudah membosankan sekali, menjenuhkan sekali doktrin-doktrin Bapak Gereja seperti ini bahwa Tuhan berwujud manusia. Karena kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang terang, ayat-ayat yang jelas, bagaimana di Yohanes 5 ayat 37, Tuhan yang mengutus aku, tidak terlihat suaranya pun tidak. Ini adalah ayat yang jelas-jelas clear menurut saya di dalam Yohanes 17 ayat 3. Bagaimana di dalam Matius 24, bagaimana di dalam Lukas. Ada ayat-ayat yang begitu clear menyatakan bahwa Allah tidak terlihat, tapi tidak terlihat. Jadi kalau menurut saya Pak Kusnadi, saya tidak suka ke arah doktrin, tapi saya membawa ke arah ke arah historikalnya saja bagaimana ketika Loh Batu itu hancur, dan Anda tadi sudah mengatakan bahwa memang pernah hancur, dan mengatakan narasi Anda blunder lagi. Saya sudah mencatat berapa kali Anda blunder dengan mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu Torah itu ditulis sendiri oleh tangan jemari-jemari Allah. Sangat lancang sekali Anda menafsirkan ini. Sangat lancang sekali. Karena apa? Tidak ada dalam Targum, tidak ada dalam Talmud, tidak ada dalam penafsiran-penafsiran rabi-rabi Yahudi yang mengatakan bahwa apa yang ada di dalam Torah itu adalah tulisan dari jari jemari tangan Allah sendiri. Kalau Bapak pahami secara historikal bagaimana Ezra menulis ulang ketika sebuah kehancuran, Nebukadnezar menghancurkan Bait El dan membakar semua kitab-kitab suci dari orang Yahudi. Ezra menulis ulang. Apakah Ezra itu tangannya Allah? Kalau Anda mengatakan tangan Allah secara metafor bahwa melalui Ezra lah Allah Yoed-Vafe ini memfirmankan dan menuliskan kepada Ezra, saya setuju. Tetapi kalau ini dimaknai secara literal bahwa jari jemari Yoed-Vafe sendiri yang menuliskan, Anda menyalahi sejarah dan menyalahi pemahaman-pemahaman secara akal sehat. Karena apa? Karena kitab yang sekarang yang meneruskan Torah itu adalah tulisan dari Ezra ketika di pembuangan di Babilonia. Ya, Pak Kusnadi. Jadi jangan berkata dengan data-data yang asumtif dan menyesatkan ketika dengan saya ya, insya Allah, karena saya secara historikal saya memahaminya. Silakan, Pak. Ya, kalau masalah gini ya, Isra Mi'raj itu kan hanya terjadi kepada Muhammad. Artinya Muhammad memang diawali dengan tidur di Masjid Haram. Kemudian Pak, kalau kita mau diskusi akademis,
apa yang ada di dalam kitab suci kita masing-masing kan itu adalah sebagai sebuah bukti primer. Artinya ketika ada di bukti primer saya, pasti Anda nggak percaya. Dan saya juga nggak percaya dengan Bible Anda. Tetapi kalau kita memaknai diskusi secara akademis, bukti primer itu sudah saya jelaskan. Ya, Anda tidak boleh untuk mengutip bahwa oh itu kan pemahaman Anda. Betul, itu pemahaman saya. Tetapi ketika kita adu data, adu literasi, adu tentang data mana yang lebih faktual, saya sudah katakan saya ada di dalam Isra Mi'raj. Nah, kalau Anda mengatakan tadi bahwa itu adalah Torah tulisan jari jemari Allah langsung, silakan tunjukkan ayatnya. Anda harusnya lari ke konteks itu karena pemahaman sejarah yang saya pelajari ya, passion saya di historical, bahwa ketika itu umat Yahudi kebingungan karena tidak ada kitab pun tersisa sehingga Ezra harus menuliskan ulang lagi. Jadi tulisan itu, kitab-kitab yang sekarang dipelajari itu entah benar atau tidak, yang pasti yang menuliskan adalah Ezra. Entah setelah Ezra ada yang menulis lagi entah, tapi kalau dalam historical yang saya pelajari, Ezra yang menulis ulang ketika dibakar habis-habisan semua oleh Nebukadnezar. Ya. Udah ya, Bang Farhan. Oke. Saya tidak membantah Isra Mi'raj, seperti tadi saya cuma hanya membacakan apa yang ada di dalam tafsiran Ibnu Katsir. Ya. Saya juga tidak mau mengatakan Isra Mi'raj itu nggak ada. Ya. Tetapi yang saya mau katakan, kalau itu dibahas detail, bahwa ya memang itu terjadi seperti itu. Diawali dengan tidur, kemudian diakhiri dengan bangun di Masjid Haram. Malah ada di dalam Sirah Nabawiyah dikatakan Isra Mi'raj setelah Nabi Muhammad bermalam di rumah Ummu Hani. Ya. Nah, ada yang mengatakan begitu. Saya tidak tahu mana yang benar. Tetapi intinya begini. Isra Mi'raj itu tidak pernah maaf karena Bapak bawa Ummu Hani, silakan tampilkan literaturnya. Saya tahu tipikal Anda dalam bernarasi dan berargumentasi. Tunjukkan bukti kalau Rasulullah SAW bermalam di rumah Ummu Hani, karena setahu saya tahu sejarah banget bagaimana Ummu Hani dan Rasulullah ketika Rasulullah melamar dan Ummu Hani menolaknya. Dan saya yakin Rasulullah tidak akan pernah menginap di rumah Ummu Hani. Silakan Pak, sebelum menjadi subhat dan fitnah terhadap literatur kami, terhadap data kami, tunjukkan Rasulullah menginap di rumah Ummu Hani. Karena saya paham banget sejarah bagaimana Rasulullah dan Ummu Hani ini. Silakan. Sabar Bang Farhan, kita nggak keluar dari arah pembicaraan. Ya suatu kali nanti saya tunjukkan lah. Ya, karena saya juga berhati-hati kalau saya ngomong. Pak Kus, mohon maaf. Mungkin bagi Bapak nggak terlalu penting, tetapi bagi netizen, ketika dituduh Rasulullah menginap di rumah Ummu Hani, ini akan menjadi masalah serius. Karena artinya sesuatu yang tidak muhrim, Rasulullah menginap di tempat orang yang tidak muhrim. Ini akan menjadi fitnah yang luar biasa. Dan saya paham sejarah Ummu Hani dan Rasulullah SAW ketika Rasulullah melamar Ummu Hani dan Ummu Hani dengan menolak ya, karena tidak mau, karena anak dia punya anak-anak. Dan sebenarnya dia bersyukur sekali dilamar oleh seorang Rasulullah ya, tetapi tidak terjadi pernikahan dan saya yakin Rasulullah tidak menginap. Makanya saya tolong, nggak apa-apa, para Iwan Villa di sini pasti setuju ya, setuju semua. Kami tunggu walaupun 1 jam, cari literatur bahwa Rasulullah di malam Isra Mi'raj menginap di rumah Ummu Hani. Saya kira para Iwan Villa di sini setuju dan netizen setuju. Ini sebagai preventif, tindakan preventif dari saya. Saya tidak mau subhat dan fitnah berhamburan ketika saya sedang berdiskusi. Silakan Pak Kus. Saya kasih waktu yang luas, seluas-luasnya untuk mencari data. Ya, sabar. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Ya, intinya begini deh. Pak Kusnadi, mohon maaf sekali lagi. Bukan saya tidak sopan dan bukan tidak bisa berdiskusi. Saya paling tidak suka ketika orang membuat sebuah narasi, sebuah premis, tapi ketika dituntut untuk menunjukkan bukti, dia mengatakan, oh nanti tidak. Itu adalah kewajiban Anda. Siapa yang membuat premis, dia yang berhak dan berkewajiban untuk membuktikannya. Saya yakin semua setuju. Tadi udah ada yang di live chat setuju untuk menunggu Anda. Kami tidak memaksa. Mungkin kami kebodohan kami yang tidak mempelajari literatur itu. Tetapi sependek pengetahuan saya, Rasulullah dan Ummi Hani tidak pernah menikah. Dan saya sependek ingatan saya, tidak mungkin Rasulullah menginap di rumah yang bukan muhrimnya. Jadi saya mohon dengan sangat ya Pak Kus, kalau Bapak tidak menemukan, Bapak tinggal meminta maaf ada kesalahan data yang ditampilkan. Tinggal itu aja, silakan. Ya, kan saya tadi bilang harap sabar. Artinya harap sabar, ya tentu mencari itu tidak bisa seketika. Tetapi karena ini kita bicara tentang hal yang tadi, ya kita selesaikan dulu. Kan saya nggak akan kemana-mana. Dan waktu kemarin-kemarin buktinya saya juga buktikan.
Seperti yang Anda pernah tanya ke saya tentang Fathul Mekah, ya, di mana Nabi begini-begini. Saya tunjukkan akhirnya. Terus kemudian Nabi pernah dicekik, ya. Saya tunjukkan akhirnya. Ya, tapi jangan diburu bertenang aja. Saya kan sambil dan akhirnya ketika Anda menunjukkan, bisa kami bantah bahwa data itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam bahasa Arabnya. Fathul Makkah contohnya terjadi pembantaian. Ternyata waktu itu ada yang meninggal saat itu karena melakukan perlawanan dan dia mencoba untuk mengangkat pedang lebih dahulu saat itu malah darahnya menetes di kiswah, ya. Saya hafal sekali, Pak. Kalau bicara historical, mohon maaf, bukannya saya sombong. Insya Allah saya paham sekali. Makanya saya meminta data Anda saat ini sebelum menjadi fitnah dan subhat bahwa Rasulullah di malam Isra Mi'raj menginap di rumah Ummu Hani. Karena ini sangat penting, ini sangat fundamental. Artinya Rasulullah menginap di rumah orang yang bukan muhrimnya. Dan kami tidak terima kalau Rasulullah difitnah seperti itu. Jadi mohon maaf, kami akan menunggu dengan diam, dengan baik-baik sampai Pak Kusnadi menunjukkan literatur atau data Bapak membawa premis bahwa Rasulullah menginap di rumah Ummu Hani. Enggak apa-apa, Pak. Kami sabar kok orangnya. Insya Allah. Innallaha ma'as-sabirin, dan kami memegang itu. Silakan, Pak. Enggak apa-apa. Jangan bernarasi dulu, jangan melanjutkan diskusi ini dulu sebelum Bapak menemukan. Kalau memang Bapak tidak menemukan, tinggal ralat dan meminta maaf kepada kami. Umat Islam adalah umat-umat yang pemaaf. Silakan. Ya kan tadi saya sudah bilang, sabar aja. Kapan saya pernah melarikan diri dengan apa yang telah saya sampaikan. Kalau hari ini nggak bisa, kan bisa besok. Karena nggak selalu saya ini sebagai ATM. Pada saat diperlukan, terus kemudian langsung Anda minta bisa saya penuhi. Tapi kalau saya sudah mengatakan nanti saya akan penuhi, berarti saya kan sudah ada janji. Ya sabar aja. Ya. Artinya bahwa di dalam diskusi ini, itu bisa dikesampingkan dulu. Anda bisa minta saya untuk nanti kapan-kapan. Kan saya sering dialog kok di sini. Ya udah kalau gitu nggak usah dibahas dulu. Oke, saya tidak membahas detail. Tetapi saya cuma mau mengatakan bahwa nabi-nabi Israel tidak pernah mengalami Isra Mi'raj. Artinya dia bermimpi ketemu Allah. Ya. Tetapi yang terjadi bahwa Tuhan selalu datang menyatakan diri kepada nabi-nabi Israel. Itu poin yang saya tunjukkan. Kalau nanti butuh tentang Ummu Hani atau Miraj ya, oke. Soal Isra Mi'raj, oke, saya janji saya akan cari ya, karena saya nggak bisa secara instan menampilkan itu. Jadi pertama yang soal Isra Mi'raj, nabi-nabi Israel tidak pernah mengalami. Jadi bagaimana bisa disamakan bahwa peristiwa-peristiwa itu datang dari Yod-Heh-Waw-He yang sama dengan yang disembah oleh orang-orang Arab, yaitu yang bernama Allah, ya. Oke. Isra Mi'raj artinya apa sih, Kus? Ya, kan perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa, terus katanya ke langit. Ya itu saya udah baca lah. Nah, ya. Isra artinya apa, Isra? Nggak usah bicara itu dulu lah ya. Nah, itu tinggal buka kamus kok. Nah, Kejadian 18 begini ya. Kalau dikatakan orang-orang Yahudi itu lebih paham kitabnya, tentu yang menjadi penting adalah kitab itu sendiri gitu. Saya udah berkali-kali dengan orang-orang Yahudi membahas tentang Kejadian 18. Kalau Enok sama Elia itu Miraj nggak jatuhnya? Sebentar. Jadi Kejadian 18 itu berkali-kali saya bahas dengan orang Yahudi. Dan pada saat ditampilkan kitabnya, ayat-ayat di dalam kitab Torah, mereka juga nggak bisa ngomong kok. Kecuali mereka membawa tafsiran. Tafsiran itu dijadikan kebenaran dan itu yang dipilih oleh orang Islam, ya nggak bisa apa-apa saya juga. Tetapi tetap yang menjadi standar kebenaran itu, ya kitab Torah itu sendiri gitu. Jadi bagaimana dikatakan paham, tetapi yang tertulis mereka abaikan. Ya. Nah, kemudian soal sujud. Ya, kalau dikatakan orang Kristen itu tidak punya arah kiblat, bukan berarti dia itu pagan gitu ya, seperti tadi saya ceritakan. Dan saya menyampaikan apa yang terjadi bagi orang-orang Israel itu adalah kisah sejarah sebelumnya tentang bait suci itu, ya. Jadi
pada saat mereka pergi jauh dari Yerusalem, ya, nah mereka memandangkan wajahnya ke Bait Suci untuk mengingat. Tapi kalau mereka datang ke Yerusalem, tidak mereka sujud seperti yang dilakukan oleh orang-orang Muslim, ya, seperti sujud ke arah Ka'bah, nggak begitu. Jadi kalau kembali ke Bait Suci, apalagi terkait kepada arah, ya sebenarnya pada saat Muhammad hidup, yaitu sekitar tahun 600-an, itu Bait Suci itu udah nggak ada, karena Bait Suci kan tahun 70 udah hancur. Jadi orang-orang Muslim di zaman Muhammad itu sujud kemana? Ya, pada saat kiblatnya ke Yerusalem, kan itu udah jadi tempat sampah. Apakah orang-orang Muslim pada zaman Muhammad sujudnya ke arah sampah? Ya, itu Anda yang bisa jawab sendiri. Saya hanya menyampaikan data bahwa Bait Suci tahun 70 udah dihancurkan oleh Jenderal Titus dan perkakas emasnya dibawa ke Roma. Ya. Ya, itu nanti Bang Farhan harus sabar ya. Saya cari nanti suatu kali saya akan cari Bang Farhan. Nanti saya akan tunjukkan ya. Oke, yang lain apa ya? Ini gue mau nanggepin lu dulu ini. Nanti sebelum kayak Farhannya gini, Gus. Silakan Pak. Pertama, kalau misalnya kekristenan menyembah emas yang di dalam Bait Suci, yaitu emasnya hilang. Tapi kalau misalnya arah ibadah itu nggak akan pernah hilang. Mau ada sampah kek, mau ada apa bekas menstruasinya Helena kek, itu kiblat nggak akan pernah hilang. Arah ibadah nggak akan pernah hilang. Makanya Yahudi itu selalu menghadap ke Bait Sucinya, sama seperti Islam menghadap ke Bait Sucinya. Gitu, Gus. Jadi jangan disama-samain. Kalau kekristenan memang nyembahnya ke arah batu yang diukir. Di mana patung Yesus ada, kesanalah kepala kalian menghadap, kan begitu. Kalau misalnya ke Protestan ya di mana palang kayu berada, kesanalah kalian menghadap. Yang modern mereka menyembahnya melalui menghadap kepada proyektor. Proyektor di mana di sanalah kepala mereka menghadap. Itu yang mesti dibedakan dengan Islam. Lalu yang kedua mengenai Isra Miraj, Isra itu perjalanan. Perjalanan malam artinya. Miraj itu naik gitu. Nah, inilah kekristenan, gue bilang juga jangan sok penting sama Yahudi. Lu nggak ngerti Yahudi itu seperti apa. Karena dalam Yahudi pun Isra Miraj itu ada. Ini akan gue kasih datanya. Bentar, ini gue buka dulu. Nah, ini ya. Ini di Midrash Legend of the Jew, legenda dari orang-orang Yahudi nomor 1. Legenda orang-orang Yahudi 1 nomor 5. Di sini Abraham Isra, perjalanan dalam 1 hari. When Terah heard these words, he persuaded Abraham to follow him into the house, where his son told him all that had happened, how in one day he had completed a 40 days journey. Ketika Terah mendengar kata-kata tersebut, dia membujuk Abraham untuk mengikuti dia ke rumahnya. Di mana anaknya tersebut, yaitu Abraham, mengatakan kepada Terah bahwa semua itu terjadi, bagaimana bisa di mana dia dalam 1 hari dia telah menghabiskan yang perjalanannya itu seharusnya 40 hari. Dar, selamat datang di kebenaran, Abraham itu Isra. Nah sekarang kalau yang Mi'raj, perhatikan. Di sini yang Mi'raj ya. Nah ini. Then God bade the angel of the Sabbath sit himself upon the throne of glory, and he broke before him the chief of the angel of all the heavens and the abysses. Bukan yang ini. Ya. Ini ya. Ya ini tuh bener. Ini Enok. Ini 1 berapa tuh? 1530 udah. Ini berarti bentar. Ini 1310. Susah. Ini aja dulu deh. Nah sekarang kita lihat ke yang ini ya. Tadi Isra Abraham. Sekarang Enoch had lived long time secluded from men. He heard the voice of an angel call to him, Enoch, make yourself ready and leave the house and the secret place wherein thou pass, keep yourself hidden. Nah terus di sini
Robohin. Yang mana kata-katanya ya? Ascend. Nah ini ya. Ascend itu mi'raj. Salah. Control F. Ascend. Nah ini. Nih ya, ini ascend. Tuh, ini mi'raj si Enok. Enok mi'raj ke surga. Terus sekarang nanti ada lagi Musa. Musa juga di sini Musa di sini. Musa di sini. Ada ascend juga. Tuh. God ascended his throne and sat upon him. Bukan ini. Nah, ini Adam ascend juga ya setiap hari Sabat ke surga tertinggi. Adam mi'raj juga, lalu kemudian di sini Musa. Musa ascend juga. Nah, ini Moses, I will let you ascend unto the throne of my glory. Sampai ke hadapan Tuhan. Ascend ini. Mi'raj juga. Lihat, jadi ada nabi-nabi yang Isra, ada nabi-nabi yang Mi'raj juga. Sedangkan Nabi Muhammad, Isra, Mi'raj. Semuanya terjadi. Apakah kekristenan ngerti yang kayak gini? Enggak. Karena kekristenan nggak ngerti bahasa Arab. Bahkan Yesus pun itu jatuhnya Isra. Tapi Isra-nya oleh si iblis. Sama iblis dibawa ke atas untuk melihat seluruh kerajaan di dunia. Seakan-akan bumi datar gitu. Itu Isra, itu Mi'raj juga jatuhnya. Kan gitu ya. Sehingga Isra Mi'raj ini adalah memang karakter dari nabi-nabi. Mereka akan merasakan itu. Selamat datang di kebenaran, Kusnade. Banyak-banyak baca loh. Oke, saya tambahkan ya, boleh tentang kiblat ya. Inilah terjadi pemahaman yang salah. Yang saya bilang, saya mohon maaf sekali bagaimana pagan itu memahami tentang kiblat ya. Di dalam Quran ya, saya kasih share screen Pak Kusnadi, kami anti tanpa data. Ketika kami diminta data, pasti kami langsung akan menunjukkan datanya. Bukan seperti Bapak premis dulu, memframing dulu, datanya belakangan. Saya bukan seperti itu. Di dalam surat Quran surat Al-Baqarah 127, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka asatas syabi'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, saya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, data primer kami. Sekali lagi saya katakan data primer internal Muslim kami mengatakan bahwa kiblat itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Yang membangun bait pertama kali Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika kami bernarasi, kami berargumentasi, kami punya data-data faktual, literasi-literasi yang secara otentik adalah bukti primer kami. Beda dengan Anda ketika bernarasi, ketika dituntut nanti-nanti. Kenapa tadi saya mute lama Pak Kusnadi? Mohon maaf, saya orangnya paling tidak suka ketika berdiskusi menggunakan narasi-narasi asumtif ya. Karena itu saya pikir tidak akademis dan akan menciderai diskusi yang beradab. Karena di situ akan masuk ke dalam ranah fitnah atau syubhat. Mungkin itu Pak Kusnadi, silakan. Mohon maaf kalau ada kata-kata agak keras. Oke. Ya, itulah kesulitannya ya orang-orang Yahudi itu. Kalau di dalam mengajarkan sesuatu, Yahudi yang zaman sekarang ya, itu tidak kembali kepada textually proof yang diakui sebagai kitab suci. Makanya dikutip-kutip oleh Kores. Ya. Sehingga muncullah pengajaran-pengajaran bahwa Henokh Isra Mi'raj. Henokh nggak pernah kembali ke bumi. Ya, bagaimana dikatakan sama dengan Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Ya. Sedangkan Muhammad pergi kemudian kembali ke bumi. Terus katanya Abraham Isra Mi'raj. Ya, saya kira itu hanya dongeng-dongeng orang Yahudi lah. Ya, yang nulis adalah rabi-rabi Yahudi yang bukan nabi. Kalau mereka mau konsisten percaya tentang kitab suci,
tunjukkan ayatnya. Ya, ayatnya pasal berapa dari Kejadian sampai Maleaki atau Genesis sampai Tawarik, ya. Tunjukkan aja ayat yang mana. Bukan dia tunjukkan dengan The Legend of Zeus, kemudian dan lain sebagainya. Tapi Kores ini seringkali juga lupa gitu ya. Rambam itu menulis Muhammad Nabi palsu. Kenapa Anda tidak pernah kutip itu? Ya, itu pun juga tafsiran mereka. Konsultan gitu, konsultan. Ya, jadi seringkali kita ini rancu, ya. Tapi kalau kita mau bicara kebenaran, ya bukan dongeng ya. Kalau bicara kebenaran, kembalilah kepada kitab sucinya. Apa yang dikatakan, itulah kebenarannya gitu. Bukan apa yang dikatakan Rabi yang adalah manusia sama seperti saya, dikatakan jadi kebenaran. Kan aneh gitu. Oke, saya bantah argumentasi Anda dan logikal falasi Anda. Ketika Anda mengatakan menafikan apa yang disebut tafsir di dalam Targum, di dalam Talmud, ya, di dalam tafsir para rabi, saya akan menanyakan parameter ini akan saya gunakan kepada Anda sendiri, logika Anda sendiri. Di mana Anda menemukan ayat Yesus itu Tuhan? Harus pakai kitab Anda sendiri, tanpa tafsir, tanpa eksegese, clear, literally mengatakan, akulah Yesus, akulah Tuhan. Anda menafikan tafsir loh. Menyalahi satu huruf saja di dalam Bible artinya adalah sebuah penafsiran, sebuah interpretasi, sebuah konteks hermeneutika di sana. Sekarang tunjukkan kepada saya, Anda menafikan yang bernama tafsir. Padahal Islam dan Yahudi mengakui tafsir adalah bagian daripada pemahaman kami tentang syariat atau tentang keimanan. Karena apa? Tentu yang menafsirkan adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah. Bagaimana kita percaya? Karena apa? Yang diturunkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu yang memahami kontekstual dari Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Kita perjanjian lama diturunkan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang memahami kitab itu adalah orang-orang yang memang sudah bersekolah dan mempelajari, rabi-rabi itu yang mempelajari Torah itu sendiri. Nah, kalau Anda menafikan hal-hal seperti ini, tafsir, ingat, dalam sebuah ranah akademis, pemahaman tafsir adalah merubah atau memaknai satu kata saja yang berbeda dengan makna literalnya. Sekarang tunjukkan kepada saya, ya, parameter ini saya tempatkan kepada leher Anda sendiri. Bisakah Anda melaluinya? Tunjukkan kepada saya ayat secara literal, clear, tanpa merubah satu huruf pun. Yesus adalah Tuhan. Silakan Pak Kusnadi. Mohon maaf saya tegas di dalam hal ini. Silakan. Ya. Jangan tafsir satu huruf dirubah pun nggak boleh, karena Anda menafikan tafsir. Silakan tunjukkan kepada saya tunggu. 1000 tahun pun akan tunggu saya. Sabar, Bang Farhan. Saya mengatakan bahwa kenapa orang-orang Yahudi ada kitab Targum, ya, tafsir-tafsir itu, yang saya katakan dongeng itu, karena tidak ada textually proof-nya yang bisa menyatakan itu, gitu. Sekarang ayatnya mengatakan memang Henokh diangkat dan tidak ada lagi. Ya, kalimatnya cuma seperti itu. Terus bagaimana itu diceritakan bahwa itu sama dengan Isra Mi'raj yang mana kejadiannya menggunakan borak. Nah, apakah Henokh menggunakan borak? Apakah menggunakan apa? Kita nggak tahu. Jadi artinya tetaplah kepada apa yang tertulis. Kalau maupun tafsiran, ya. Mohon maaf sekali lagi Pak Kusnadi, saya potong. Bukan saya tidak sopan. Anda menggunakan membantah data yang ditampilkan oleh ahli saya tadi mengatakan bahwa itu adalah tafsir. Kalau kita kembalikan deskripsi dari tafsir adalah menginterpretasikan secara kontekstual atau hermeneutika di sini, ya, tafsir. Nah, satu huruf saja yang berubah daripada tulisan literal itu adalah tafsir namanya. Saya dari tadi meminta Anda parameter ini saya tempatkan kepada leher Anda sendiri, tunjukkan kepada saya ayat secara literal yang mengatakan akulah Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu adalah literal, itu adalah parameter Tuhan. Kalau Anda parameter itu Anda tunjukkan kepada saya tentang Allah Subhanahu wa taala, saya dengan cepat akan memberikan ayat segudang kepada Anda bukti Allah Subhanahu wa taala adalah Allah bagi kami umat Islam. Nah, saya pakai parameter Anda tentang menafikan interpretasi atau tafsir ini, tunjukkan kepada saya Pak Kusnadi. Jangan menarik diksi, jangan logikal falasi, jangan ngeles lagi. Bawa satu ayat, tunjukkan tanpa merubah satu huruf pun bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Kelihatannya Kalau tidak bisa,
Kalau tidak bisa ya udah, itu kita pahami semua bahwa memang ketidakmampuan untuk menunjukkan sebuah bukti yang parameter Anda gunakan tidak Anda bisa lewati sendiri parameter itu. Kelihatannya Bang Farhan ini ada kesalahpahaman ya. Artinya saya bukan anti tafsir. Selama tafsir itu sesuai dengan textually proof dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain di dalam Alkitab, it's fine, oke. Yang penting reasonable, tidak bertentangan, itu intinya. Ya. Oke, saya suka kata reasonable. Sekarang tunjukkan apa yang tidak reasonable di dalam tafsir Targum, ya, dan mana yang tidak reasonable dari Torah, ayat berapa yang ditafsir oleh Rabbi Saadia Gaon, Rambam. Silakan ditunjukkan kepada saya. Nah, Rambam sudah menafsir banyak ya. Tapi kalau kali ini kita bicara tentang Henokh, bagaimana mungkin dia bisa menafsirkan bahwa apa yang dialami Henokh itu persis dengan yang dialami oleh Muhammad, yaitu Isra Mi'raj. Kan saya tadi udah sampaikan bahwa Henokh tidak kembali ke bumi. Bapak memahami konteks Isra di sini. Ya, konteks Isra adalah bepergian. Sekarang saya tanya, sekarang Anda menggunakan istilah ulin. Ya, istilah ulin, orang Sunda kan Anda kan? Ameng, ulin, ameng. Ya, ameng. Saya menggunakan istilah dolan. Dua kata yang berbeda. Tetapi kontekstual secara reasonable, ini saya yakin reasonable, saya yakin ini adalah linear maknanya. Nah, kalau Anda mengatakan mencari kata Isra di dalam pemahaman Yahudi dan ini dicari di dalam Bible, Anda seperti mencari jarum dalam tumbukan jerami. Anda nggak akan menemukan karena dari sisi kata linguistik terminologi bahasanya berbeda. Dan Anda menggunakan kata istilah dolan atau amang di dalam bahasa Inggris, tentu tidak menemukan. Ayo kita logis dalam berargumentasi, dalam berdiskusi gitu loh. Artinya apa yang ditafsirkan di dalam Targum itu memenuhi konteks reasonable, linear dengan ayat yang sesungguhnya, kontekstual. Nah, Anda tadi jelas saya mendengarkan dengan hati-hati. Mohon maaf Pak Kusnadi, saya termasuk orang yang begitu hati-hati dan memaknai setiap kata per kata dari lawan diskusi saya. Makanya saya bisa menangkap dengan clear Anda mengatakan bahwa tafsir adalah sebuah dongeng. Tafsir itu adalah sebuah tidak bisa dijadikan acuan. Yang jadi acuan harus kembali di dalam Bible dong. Apa yang tertulis di sana. Nah, parameter ini saya gunakan. Anda menafikan tafsir. Saya menggunakan parameter Anda, saya gunakan kepada pemahaman Anda sendiri. Ya, jangan munafik. Adakah ayat secara clear tanpa penafsiran, tanpa merubah satu huruf pun bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tunjukkan kepada saya. Kalau Anda menggunakan satu kata, satu huruf saja yang menyalahi yang tidak ada di dalam Bible, artinya Anda tidak reasonable. Anda artinya melakukan tafsir dan justru tafsir itu malah bisa disalahartikan secara ngawur karena tidak ada pemahaman-pemahaman seperti yang Anda pahami. Makanya tunjukkan kepada saya biar Anda bisa melangkai parameter yang Anda gunakan. Ini yang sering digunakan oleh debater Kristen ketika membuat parameter itu digunakan kepada mereka sendiri, mereka kewalahan gitu. Ya. Silakan Pak. Oke. Seperti tadi saya bilang ya, kebanyakan ini ada salah paham. Saya tidak anti tafsir. Saya tidak mengatakan saya itu benci sama tafsir. Ya Allah, tidak. Ya Allah, Pak tafsir itu harus sesuai. Bisa diulang Pak Kusnadi, bisa diulang. Tafsir adalah sebuah dongeng. Anda mengatakan seperti itu. Saya mendengarkan dan Anda mengatakan bahwa harus kembali kepada kitab suci itu sendiri. Dan artinya kalau kita kembalikan kepada kitab suci, ya, artinya Anda meminta literate. Oke. Aku ikuti pemikiran Anda, argumen Anda, pola pikir Anda, parameter Anda saya ikutin. Makanya saya meminta kepada Anda dengan sangat hormat, tunjukkan ayat Yesus adalah sebagai Tuhan. Di dalam kitab Anda, akulah Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu literate. Artinya kalau Anda tidak menemukan ini, dan Anda tetap menuhankan Yesus, Yesus adalah Tuhan dari perspektif kekristenan, bukan Tuhan secara kitab suci. Bisa nggak saya menggunakan narasi itu? Bisa, kalau mengikuti parameter Anda. Makanya saya bilang gini, saya udah katakan saya tidak anti tafsir. Kalau dia keluar daripada teks, ya, apalagi bertentangan dengan ayat-ayat yang lain dan menyimpang kemana-mana, maka saya katakan tafsir itu dongeng. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi dengan Henokh ya. Kita lihat ayatnya, ya. Nah, ini kita lihat ayat teksnya. Ini dikatakan di Genesis 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi.
setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian lanjut berikutnya. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat berikutnya, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Teksnya seperti itu. Kenapa cerita tafsirnya bisa itu sama dengan Isra Mi'raj? Nah, Isra Mi'raj itu di situ ada diangkat oleh Tuhannya. Ya. Rasulullah SAW di dalam surat Al-Isra dikatakan apa? Ya, diangkat. Di dalam mimpi dia diangkat. Diangkat. Ya. Bapak jangan membawa sebuah diksi ya, yang Bapak tidak pahami. Ya, di dalam Islam ada yang mengatakan bahwa itu adalah perjalanan jasmani. Ya, saya tidak pernah mencampur adukan tentang data primer Anda. Saya membawa data primer saya, silakan membawa data primer Anda. Saya membawa data primer yang saya pahami Rasulullah SAW dan saya menggunakan ijma ulama, jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama bahwa Rasulullah SAW dengan fisiknya ketika diperjalankan. Nah, kalau kata diperjalankan dan diangkat oleh Allah, diksi secara kontekstual, diksi ini secara pemahaman makna kontekstual, sama nggak bahwa ini adalah diangkat oleh Tuhannya? Sama dengan ayat di dalam Torah. Jadi menurut Anda, segala sesuatu yang diangkat sama? Bukan. Dia nabi, dia diangkat oleh Tuhannya, Rasulullah nabi, diangkat oleh Tuhannya. Dari dua parameter komparasi yang saya pakai ini, sesuai nggak? Beda. Yuk, kita jujur-jujuran. Bedanya beda. Henok bukan nabi. Bedanya? Henok bukan nabi. Oke. Di dalam pemahaman Anda, Henok bukan nabi. Henok orang suci bukan? Orang yang dimuliakan? Kalau tidak hidup dimuliakan, bergaul dia dengan bisa tinggal Allah di surga. Ya. Artinya dia mulia nggak? Tapi bukan berarti dia nabi, sama seperti Muhammad. Oke lah, saya ikuti parameter Anda. Rasulullah juga bukan hanya nabi, dia adalah rasul, dia adalah orang yang mulia. Sesungguhnya akhlak Rasulullah dia ada di dalam Quran surat Al-Baqarah. Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah akhlak di atas rata-rata manusia, artinya dia orang mulia. Saya menggunakan parameter Anda, orang yang mulia. Henok orang yang mulia. Saya kejar Anda dengan ayatnya tidak menyebut itu. Yang logis. Tidak. Sekarang saya tanya, orang yang bergaul dengan Allah, bergaul dengan Tuhan, orang mulia nggak? Sampai diangkat dan diangkat ke surga, mulia nggak menurut Anda? Bisa iya, bisa tidak. Berarti di pemahaman Kristen orang yang diangkat oleh Tuhan bisa jadi orang brengsek. Dibenarkan oleh Allah. Anda jangan ambigu menjawabnya. Loh, karena orang yang bergaul dengan Allah diangkat di sisi Allah di surga, orang mulia nggak? Ayat ini tidak disebut mulia, jadi saya nggak berani mengatakan mulia. Artinya Anda bersifat ambigu mengatakan bahwa orang yang bergaul dengan Allah, orang yang diangkat ke surga Allah. Berarti itu tafsiran Anda. Itu tafsiran Anda. Anggap saya menafsirkan. Berarti surga Anda bisa diisi oleh orang-orang brengsek karena bisa diangkat orang-orang itu bukan orang mulia juga bisa. Bisa. Ini saya kembalikan. Oh, berarti surga orang Kristen adalah orang-orang brengsek juga bisa masuk. Dia percaya Yesus dan dia bertobat. Berarti orang brengsek sebrengsek apapun asal percaya sama Yesus, dia bisa masuk surga? Ya. Oke, terima kasih. Saya kuliti argumentasi Anda dan logika Anda. Jadi kembali ke ayat ini di Zoom Room, dia sudah terdesak dan mengatakan hal yang sangat luar biasa menurut saya. Saya mengatakan bahwa Henok adalah orang yang mulia, diangkat di sisi Allah, artinya diperjalankan, yang memperjalankan oleh Allah. Dan di dalam Quran surat Al-Isra dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi Allah Muhammad SAW. Artinya orang-orang mulia ini yang di sisi Allah ditempatkan di sisi mulia Allah, maka berbahagialah kita sebagai muslim karena surga Allah adalah surga bagi tempat-tempat orang yang mulia. Terima kasih Pak Kusnadi, saya pikir ya sama-sama. Logika falasi Jadi Anda untuk Henok nggak diteruskan. Kejebak di sana. Terima kasih. Enggak, memang begitu. Henok nggak diteruskan. Henok nggak kembali ke bumi ya. Beda Muhammad kembali ke bumi. Jadi ini nggak bisa disamakan dengan Isra Mi'raj. Oke ya. Ya memang nggak sama. Karena Nabi Muhammad kan khataman an-nabiyya. Lah tadi dibilang katanya Henok dikait-kaitkan dengan Isra Mi'raj. Itu kan Mi'raj, naik kan dia. Kalau yang mau tuh naik terus turun lagi itu Yesus. Tapi Yesus sama iblis Mi'rajnya. Isra-nya sama roh, Mi'rajnya sama iblis. Jadi balik lagi itu lebih hebat ya. Lebih hebat Nabi Muhammad. Oh. Jadi berarti tetap beda sama Henok ya. Beda lah. Itu kembali. Bahwa nabi-nabi perjanjian lama itu udah kena racun. Yeremia dulu tuh. Aduh, bicara racun lagi. Gimana dong? Makanya beda, kastanya beda. Nabi kami khataman nabi ya. Ya, dan Henok tidak naik borak ya. Jadi gimana bisa dikatakan Isra Mi'raj? Ya naik, sama lah. Naik ke surga nggak Henok?
Banyak yang orang ngaku-ngaku naik kok. Apa bisa disamakan? Henok ngaku-ngaku naik nggak? Henok tidak ngaku, Ya tetapi udah, kalau gitu. ayatnya mengatakan Henok diangkat. Iya. Ya, Memang artinya- semua kan cerita-cerita Iya, para tapi penulis. nggak kalau dalam sama hidup dengan gitu. Isra Mi'raj, nggak sama. Ya udah, berarti Henok nggak naik ke sorga kalau gitu. Ya udah, yang lain gimana pertanyaan biar berkembang, nggak di situ-situ saja ya. Gak mungkin bisa Iya. berkembang. Intinya yang gue mau tekankan adalah kekristenan itu jangan sok penting dan sok Lah, tahu. sekarang Apa. bagaimana ya, banyak kesalahpahaman. Saya dibilang anti tafsir. Enggak, saya terima tafsiran sejauh itu sejalan dengan ayat-ayat yang lain dan reasonable. Tapi kalau udah merupakan sesuatu yang menambah-nambahi, ya saya katakan dongeng. Iya, Saya tambahkan dongeng dikit. itu gini, kalau buat gue pribadi, yang namanya dongeng itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi oleh kebenaran dari eksternal. Misalnya ada klaim di dalam, nggak bisa dikonfirmasi oleh kebenaran di luar, kayak gitu. Ya, Contoh misalnya bagaimana kayak, bisa dikatakan Henok itu sama dengan Isra Mi'raj? Coba mau dikonfirmasi sama siapa? Surat Al-Isra. ya ayat itu kan 1 ada dikonfirmasi kan dalam Al-Quran karena sama. Ya, Ada itu cerita-cerita yang Quran. sama dari nabi-nabi dan Silakan ini diakui aja. Yahudi. Kalau Anda terima, ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak terima, Ya nggak apa-apa. Ya nggak Ya, apa-apa. Karena memang kekristenan nggak itu masalah. beda dengan Yahudi dan Islam, beda dia. ya nggak masalah. Makanya kan dinamakannya juga beda. Betul gitu kan. Coba Ya. kalau misalnya dibilang pengikut Kristus, maka dari zaman Daud pun udah ada pengikut Kristus. Ya silakan saja. Yang penting argumennya bagaimana, ya kan? Ya nggak? Apakah masuk akal atau tidak? Ya silakan. Ya memang Oke, yang lain nggak coba masuk itu akal mungkin dong. Contoh banyak misalnya kayak gini. yang angkat tangan tuh. Kekristenan mengakui bahwa ada zombie-zombie kudus bangkit ketika Yesus disalib. Cuma kan Romawi sama Yahudi nggak ada literasi seperti itu. Ini baru dongeng kan? Ya buat mereka mungkin itu dongeng. Enggak, buat kita yang di dunia ini dongeng. Ya silakan Kan saja. seperti itu. Silakan kan. Buat yang tidak mempercaya ya ada dongeng. Sama Iya, juga. nggak ada bukti eksternalnya. Yesus Contoh sebagai ketika Allah Tuhan. Azza wa Jalla dan kami mengawetkan mayat Fir'aun. Nah, terbukti Ya, dengan ya eksternal. sama. Nah, ini berarti Al-Quran bukan dongeng kayak gini. Ya Yesus dikatakan bahwa itu Tuhan, dikatakan dongeng oleh orang Islam, ya nggak masalah. Bagus Bukan Nabi orang yang Islam boleh pernah seru. bilang Karena dongeng. gimana ya? Kalau pembuktian secara akademis, maka mesti ada yang tertulisnya. Secara tertulis kan saya katakan saya tidak anti tafsir. Selama itu sesuai dan textually proof, apa salahnya tafsir? Enggak, ya itu kan posisinya textual proofnya nggak ada, Maibre. Yang mana? Soal Yesus Tuhan. Lah malaikat Gabriel, apa yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maryam? Apa dibilang? Ya coba kita lihat ayatnya. Tuhan kan Theos bukan Kyrios, gimana sih? Ya kita lihat dah. Ya di mana? Coba sekali ini telah lahir Theos bagimu, kan enggak, Kyrios bagimu. Kan saya bilang bahwa kita tidak terbatas kepada yang tersurat, tetapi juga tersirat. Ya udah, karena makanya tidak bisa semua melupakan keimanan kita dalam ayat-ayat lain. kekristenan datangnya itu dari tafsir, dari penjelasan yang terkemudian, bukan dari yang tertulis gitu loh. Ya silahkan, itu kan dari luar Kristen. Ya itulah, makanya itu kalau sama gue tuh silahkan mulu, silahkan. Oke, yang berkembang lah gitu biar lebih enak. Gitu. Ini udah berkembang, kita udah nggak ke Isra Mi'raj lagi karena lu udah kebantah di sana. Apa yang kebantah? Ya kebantah karena ternyata Henok tuh naik ke sorga tuh naik dia. Musa naik ke sorga, Elia naik ke sorga. Gitu. Bahkan Elia dalam keimanan Yahudi akan turun lagi kedua kalinya. Kalau gitu Gatot Kaca juga Isra Mi'raj dong, dia juga naik ke surga. Di mana tertulis? Dia kan Gatot Kaca ada di dalam buku Mahabharata. Di buku apa? Ada, kan kisahnya ada. Gatot Kaca Pernah naik. ya. Gatot Kaca naik yang mengangkat Tuhan nggak? Ya, tanya aja kepada orang yang beriman kepadanya. Artinya ada perbedaan.